Pandemi tidak menyurutkan langkah industri pembiayaan menjawab tantangan digitalisasi. Lalu, apa terobosan industri pembiayaan untuk menghadapi era digital? Bagaimana teknologi menawarkan solusi untuk menjawab kebutuhan efisiensi dan menjangkau konsumen industri pembiayaan yang kini lebih lekat dengan dunia digital. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Creative Money, solusi digital untuk industri pembiayaan. Bagaimana kesiapan industri pembiayaan go digital, serta bagaimana perusahaan teknologi menjawab tantangan digitalisasi industri pembiayaan? Saya sudah bersama dengan Johnson Kwok, Direktur PT Adi Cipta Inovasi Teknologi, Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Yefta Baramiana, Kepala Divisi Digital Business and Development di BFI Finance. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Creative Money. Ini untuk ketiganya nih, pertanyaan pertama saya, kalau kita lihat sebenarnya mengapa sih, atau bisa dikatakan mengapa digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan dalam pengembangan industri pembiayaan saat ini? Serta apa manfaat yang bisa dinikmati perusahaan dan juga nasabah melalui digitalisasi ini? Pak John. Ya. Kita tahu bahwa saat ini dunia itu kedepannya itu adalah menuju dunia digitalisasi, dan betul, dan dengan kondisi pandemi ini mendorong proses digitalisasi itu menjadi semakin cepat. Ya, saat ini nasabah-nasabah sudah semakin digital minded, bukan hanya generasi milenial, bahkan semua orang sudah terbiasa dengan digital. Karena itu perusahaan pembiayaan perlu beradaptasi terhadap perubahan ini. Supaya perusahaan pembiayaan bisa tetap relevan dan bisa diterima oleh pasar. Nah, kalau perusahaan pembiayaan gagal atau telat beradaptasi, maka mereka bisa kehilangan momentum dan bukan tidak mungkin bahwa pelan-pelan mereka akan ditinggal oleh nasabah. Nah, tentunya banyak manfaat yang bisa kita nikmati melalui digitalisasi. Perusahaan pembiayaan bisa menjangkau customer yang lebih luas. Proses-prosesnya bisa dilakukan dengan lebih efisien dan lebih cepat karena bisa dilakukan dengan otomatisasi. Dan dalam konteks pandemi, digitalisasi itu menjadi satu-satunya cara yang paling aman untuk bertemu dan bertransaksi dengan nasabah. Nah, dan bagi nasabah, digitalisasi mendatangkan banyak kemudahan bagi mereka. Mereka tidak perlu mengunjungi outlet-outlet yang ada, semua bisa dilakukan dengan digitalisasi. Kebutuhan mereka terkait dengan pengajuan kredit, pengecekan status kontrak, semua itu bisa dilakukan melalui perangkat mobile yang mereka miliki. Ya, dengan begitu mereka bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih nyaman. Oke, berarti manfaat yang bisa dinikmati adalah cepat dan nyaman. Ini yang bisa dirasakan oleh para customer. Pak John, kembali lagi ke Anda. Lalu bagaimana tentunya Advanced Innovation menawarkan solusi end-to-end untuk menjawab kebutuhan industri pembiayaan di era digital? Ya, tentunya untuk mendukung proses digitalisasi ini, ya pada dasarnya untuk core system itu adalah sesuatu hal yang mandatori. Nah, selain core system juga didukung oleh surrounding system yang ada. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Ada untuk tim internal, untuk tim di lapangan, maupun untuk konsumen. Dari sisi tim internal, kami juga ada menyiapkan digitalisasi untuk dokumen management system. Jadi dokumen-dokumen yang sifatnya fisik bisa di-convert menjadi dokumen digital dan disimpan di cloud. Sehingga user yang membutuhkan itu bisa mengakses dokumen digital tersebut dengan mudah dan gampang. Oke, dengan mudah dan gampang kembali lagi. Oke, baik, ya, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak John dan juga Pak Suwandi serta Mas Yefta. Usai jeda, dan pemirsa, bagaimana tentunya kesiapan digitalisasi industri pembiayaan, tetaplah di Creative Money. Digitalisasi menjadi kebutuhan dalam pengembangan bisnis multi-finance. Pandemi justru mendorong percepatan bagi industri pembiayaan untuk berinovasi bagi konsumen melalui platform digital. Apa yang dibutuhkan industri pembiayaan untuk mengembangkan ekosistem digital, Pak John? Bagaimana add-ins menjawab kebutuhan ini?
untuk naik kelas ke digital, ya perusahaan pembiayaan harus menginvestasi ya sistem-sistem yang bisa mendukung mereka untuk go digital. Contohnya untuk tim di lapangan, mereka punya tim untuk sales, surveyor, kolektor. Di sini kami menyiapkan perangkat mobile seperti aplikasi mobile seperti check-in, log-in, dan juga call-act yang bisa membantu mereka, mempermudah mereka untuk menjalankan tugas mereka di lapangan. Nah, sedangkan supervisor mereka juga bisa memantau, memonitoring pekerjaan mereka melalui perangkat mobile. Nah, sedangkan untuk sisi nasabah, kami juga menyiapkan aplikasi perangkat mobile yang bisa digunakan untuk nasabah, sehingga nasabah dapat menikmati semua pelayanan dari perusahaan pembiayaan melalui dari aplikasi, tanpa harus berkunjung ke kantor cabang perusahaan pembiayaan. Oke, baik. Tanpa harus berkunjung ya. Jadi ini menjadi sebuah lebih efisien seperti itu. Dengan proses yang terus berlanjut, berarti ada tantangannya nih. Ini Pak John, apa sebenarnya tantangan menerapkan digitalisasi di industri pembiayaan ini, Pak John? Ya, jadi kalau menurut saya tantangannya ada dua. Satu itu adalah pola pikir dari perusahaan pembiayaan mengenai digitalisasi ini. Karena selama bertahun-tahun perusahaan pembiayaan sudah menjalankan bisnis mereka secara konvensional. Nah, saat ini mereka harus mengubah mindset-nya mereka, merombak proses di operasional mereka, SOP mereka, untuk bisa beralih ke digital way. Nah, sehingga dan ini membutuhkan waktu, effort, dan kerjasama dari semua pihak di dalam perusahaan pembiayaan. Dan tantangan kedua itu adalah seberapa cepat perusahaan pembiayaan mampu menyiapkan infrastruktur untuk menunjang proses digitalisasi ini. Pertanyaannya, apakah perusahaan pembiayaan memiliki sistem yang sudah siap untuk go digital? Nah, kalau belum, ada baiknya memang perusahaan pembiayaan perlu mencari dan menemukan sistem penunjang proses digitalisasi yang sudah ready to use. Sehingga mereka tidak perlu lagi menginvestasi waktu mereka dan tenaga mereka untuk membangun ini semua dari awal. Nah, dengan begitu, proses go digital ini bisa menjadi lebih cepat. Oke, berarti salah satunya tadi ini ya, menemukan partner kolaborasi yang seperti dikatakan oleh Mas Yefta. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Bapak-Bapak dan pemirsa, lalu bagaimana tentunya strategi mencapai digitalisasi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Creative Money. Nah, ini dari tadi kita juga mengatakan bahwa digital ini lebih atau salah satu manfaatnya adalah efisiensi. Pak John, lalu ini bagaimana digitalisasi mendorong model bisnis multi-finance menjadi lebih efisien dan juga menerapkan manajemen risiko? Dalam digitalisasi, ya memang nasabah memang akan beralih dari transaksi konvensional menuju transaksi digital. Nah, oleh karena itu memang model bisnis perusahaan pembiayaan harus mengakomodir transaksi digital tersebut, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yefta, dengan membuka API sehingga bisa multi-finance bisa menerima transaksi digital tersebut. Nah, customer sudah tidak perlu mengisi form secara manual di kertas, semua itu bisa dilakukan secara digital. Nah, di dunia digitalisasi sebenarnya manajemen risiko juga bisa lebih baik dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Contohnya, ketika pengajuan kredit, validasi KTP sebelumnya itu dilakukan dengan manual, sekarang itu sudah bisa dilakukan secara online langsung ke Dukcapil. Nah, pengecekan historical kredit rating dari calon nasabah itu bisa juga dilakukan dengan online ke kredit biro, ke slip yang sudah disiapin oleh OJK atau ke institusi lainnya. Nah, yang tadi disampaikan juga oleh Pak Suwandi, memang sekarang sudah ada fasilitas untuk digital signature, sehingga customer sudah tidak perlu datang untuk melakukan tanda tangan basah. Mereka bisa lakukan secara online. Nah, jadi model bisnis ini yang perlu diterapkan oleh perusahaan pembiayaan sehingga mereka bisa menjadi lebih efisien dan lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada nasabah mereka.
Oh, oke. Nah, kalau kita berbicara strategi, lalu bagaimana saya kembali ke Pak John, bagaimana strategi tentunya untuk memuluskan langkah digitalisasi industri pembiayaan ini, Pak John? Jadi kalau dalam dunia digitalisasi, perubahan itu begitu cepat, sehingga sistem infrastruktur itu perlu disiapkan untuk bisa mengakomodir hal tersebut. Nah, dalam hal ini kami sudah menyiapkan core system kami untuk bisa dikonfigur, untuk bisa diubah dengan cepat oleh perusahaan pembiayaan. Mereka bisa mengubah bisnis proses mereka, bisnis rule mereka masing-masing dengan cepat sehingga bisa memberikan ke market dengan time to market yang lebih baik. Nah, di sisi lain, kami juga menyiapkan sistem kami untuk bisa dilakukan self-custom. Jadi memungkinkan tim IT dari perusahaan pembiayaan untuk bisa melakukan perubahan ataupun menambah suatu proses baru dalam core system kami, sehingga mereka tetap bisa menjaga keunikan dari masing-masing untuk berkompetisi di lapangan. Oke, baik. Nah, ini kita akan bahas lagi terkait dengan manfaat digitalisasi. Tentunya bagaimana kembali lagi kita memanfaatkan digitalisasi untuk nasabah, tetaplah di Creative Money. Transformasi digital tetap berjalan walau pandemi belum selesai. Apa manfaatnya untuk nasabah? Saya kembali lagi ke Pak John. Pak John, ini ada blessing in disguise dari pandemi COVID-19, yaitu mulai terbiasanya nasabah konvensional untuk mencari versi digital dari lembaga keuangan. Nah, tentunya bagaimana Ad-Ins mengelola big data perusahaan pengguna jasa? Dengan digitalisasi, memang benar bahwa data yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan menjadi semakin lengkap dan semakin banyak, seperti yang disampaikan oleh Pak Yefta tadi. Nah, data tersebut perlu dimanfaatkan dengan maksimal supaya perusahaan pembiayaan bisa menjadi data-driven company. Nah, hal yang paling simpel, paling mendasar, itu adalah perusahaan pembiayaan harus memiliki dashboard yang mengolah data tersebut menjadi informasi yang relevan buat mereka. Contohnya untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melihat informasi mengenai nasabah, operasional, dan kondisi lapangan. Sehingga manajemen dari perusahaan pembiayaan bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Bahkan lebih jauh lagi, perusahaan pembiayaan itu bisa memanfaatkan teknologi data analitik atau big data untuk melakukan data mining sehingga menghasilkan insight-insight yang bermanfaat bagi perusahaan pembiayaan. Contohnya untuk mendeteksi potensial market identification. Customer yang misalnya dulu pernah ditolak ternyata sangat potensial dan eligible untuk ditawarkan produk kredit lainnya. Nah, contoh lainnya juga perusahaan pembiayaan bisa memanfaatkan machine learning untuk menentukan predictive risk assessment-nya terhadap existing nasabahnya, supaya tim collection di lapangan bisa bergerak lebih efektif sesuai dengan hasil risk assessment-nya. Dan ya, masih banyak hal lagi yang bisa dimanfaatkan dari perusahaan pembiayaan mengenai data ini. Kira-kira begitu. Pak John, lalu bagaimana soal cyber security? Ini kan menjaga keamanan data perusahaan, terutama data nasabah. Bagaimana menjawab isu data privacy ini, Pak John? Ya, tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini, ya dengan ada teknologi cloud, security-nya mereka sudah sangat memadai ya. Jadi untuk yang cyber security itu sudah bisa ditangani dengan baik, selama memang di-handle oleh ahli yang memang di bidangnya. Karena itu memang perusahaan pembiayaan butuh bekerja sama dengan partner yang memang kompeten dalam hal ini, supaya mereka bisa tetap fokus pada bisnisnya, dan sedangkan hal-hal yang terkait security, IT things, itu bisa diserahkan kepada perusahaan IT yang memang berkompeten dalam hal itu. Oke, berarti ada kerjasama seperti itu untuk menjaga data-data atau keamanannya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, masih ada satu segmen terakhir, dan pemirsa terus bergerak untuk menjadi kompetitif di era digital adalah hal yang dilakukan industri pembiayaan. Tetaplah di Creative Money.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Creative Money, solusi digital untuk industri pembiayaan. Menyajikan kolaborasi penyedia jasa teknologi dengan industri pembiayaan untuk tetap kompetitif di era digital. Ya, Pak John, Pak Suwandi, dan Mas Yefta, bila direview perbincangan kita di awal, apa panduan bagi perusahaan pembiayaan yang ingin mulai go digital? Kalau dari Anda, Pak John, seperti apa? Digitalisasi itu bukan tujuan, tapi itu adalah proses. Jadi memang itu butuh support dari semua pihak di dalam perusahaan pembiayaan untuk sama-sama untuk bisa mengubah proses yang ada, untuk mengadopsi, beradaptasi, sehingga bisa memanfaatkan digitalisasi itu. Nah, dan mereka juga memang butuh sistem yang memadai untuk digitalisasi ini. Makanya di dunia saat ini adalah dunia kolaborasi. Tidak semua itu harus dibuat oleh sendiri. Jadi bisa dia berkolaborasi dengan orang, dengan perusahaan yang memang berkompeten dalam digital, dalam sistem, supaya transformasi digital ini bisa dilakukan dengan cepat. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa digitalisasi itu adalah proses. Dan seiring waktu berjalan ini akan terus berkembang, sehingga memang dari kita harus selalu open mind, selalu updated, dan juga berkolaborasi, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan maksimal semua perkembangan digital itu untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan perusahaan pembiayaan dan industrinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Johnson Koch, Direktur PT Adicipta Inovasi Teknologi, lalu Pak Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan juga Mas Yefta Bramiana, Kepala Divisi Digital Business and Development BFI Finance, tentunya telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, saya Eliza Hasan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.